Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan mengaji kita pada kitab Bulughul Maram Shahifah 200 pada Shahifah 23 pada nomor hadis 118 dengan pembahasan yaitu tentang mandi dan tentang bab mandi dan hukum junub. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin ruya diriwayatake apa hadis an Anasin sange Anas radhiyallahu anhu radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Anas kala ngendika sapa Anas kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati ing dalem wadon taro kang ngipi sapa mar'ah fi manamiha ing dalem tileme mar'ah ma yara ar-rajulu ma ing perkara yara kang ningali sapa ar-rajulu sapa wong lanang. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taktasil tak geni jenengan taktasilu nggih. Taktasilu wajib adus sapa mar'ah. Taktasilu wajib adus sapa mar'ah. Muttafaqun alaihi ay hada utai iki hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Zata nambahi sapa muslimun sapa Imam Muslim. Faqalat monggo ngendika sapa Ummu Salamah ta sapa Ummu Salamah. Wal yakunu hada wa hal yakunu ana ta ana apa hada apa ngipi apa hada apa ngipi wadon apa hada apa ngipi wadon. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi na'am ya famin aina yakunu ashibu famin aina mongko famin na'am ya famin aina mongko iku saka endi yakunu ana apa al shibhu apa serupa yakunu ana apa al shibhu apa serupa. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam seorang yang bermimpi indah di dalam tidurnya. Bermimpi itu adalah seperti halnya seseorang laki-laki bermimpi indah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata atau bersabda seseorang perempuan yang mimpi indah maka ia wajib yaitu wajib mandi. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim atau muttafaq alaih. Kemudian Imam Muslim menambahi kemudian Ummu Salamah berkata apakah ini adalah mimpinya seorang perempuan, apakah ini adalah hanya mimpi seorang perempuan atau mimpinya seorang perempuan? Nabi Muhammad menjawab iya, tidak ada serupa antara laki-laki dan perempuan. Artinya seorang laki-laki atau perempuan di mana ia bermimpi indah mengeluarkan air sperma maka wajib mandi besar. Allah subhanahu pada kitab syarah disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala yusawiru al-ajinnata fil arhami kaifa yasha'u fataratan yusbihu al-walada abahu wa amamahu wa taran yusbihu amahu wa akhalahu fa'ayul ma'aini ghalaba kana shibhu lil ghalibi wa ada min a'lami nubuwati sallallahu alaihi wasallam fi ma'rifati tiwaril jana jinsaini janaini tiwaril janaini waqad aujaba alaihi salatu wasallam al-iktisala alal mar'ati bil injali fil ikhtilami kama yajibu ala rajuli li'anna nisa'a shiqaqun li'anna nisa'a shiqaqur rijali. Artinya di sini adalah ketika seorang perempuan bermimpi indah mengeluarkan sperma seperti halnya seorang laki-laki bermimpi indah mengeluarkan sperma maka dua-duanya adalah wajib mandi besar karena seorang perempuan itu adalah ego wekas atau pecahan dari seorang laki-laki. Kemudian apabila
dua sperma yang bertemu di antara laki-laki dan perempuan, maka yang menang itu adalah yang nanti serupa anaknya adalah serupa dengan spermanya yang menang. Apabila umpama spermanya yang menang itu laki-laki, bapaknya, maka nanti anaknya adalah serupa dengan bapaknya. Apabila kemudian spermanya itu perempuan, yang menang adalah perempuan, maka nanti anaknya juga akan menjadi anak perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, yaitu menggambarkan kasih sayang di antara dua orang seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala menyerupai anak, seseorang anak menyerupai bapaknya dan pamannya, dan kadangkala seorang anak itu menyerupai ibunya dan bibinya. Jadi ketika air spermanya itu menang laki-laki, maka menyerupai bapaknya, anak menyerupai bapak. Kalau sperma di antara suami istri itu yang menang adalah ibunya, maka menyerupai ibu atau bibinya. Maka di sini pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yaitu ketika mengeluarkan sperma dalam keadaan bermimpi indah, maka wajib mandi besar. Fiqhul hadis, pemahaman hadis. An-nisa'u yahtalimna karijali. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan itu juga bermimpi indah seperti hanya seorang laki-laki. Mungkin perempuan bermimpi indah bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat tampan. Itu akan menjadikan ketika itu kemudian keluarlah sperma, itu juga mengeluarkan wajib yaitu mandi besar. Begitu sebaliknya seorang laki-laki apabila mimpi indah kemudian bertemu dengan seorang perempuan, kemudian terjadilah di situ dalam mimpinya persenggamaan antara dia dengan perempuan, kemudian keluarlah air sperma, cerot, maka kemudian wajiblah yaitu mandi besar. Almar'atu la taqtasilu ila biru'yatil ma'i almaniyah. Ila biru'yatil ma'i. Seorang perempuan tidak mandi besar kecuali dengan ia melihat yaitu keluarnya sperma atau mani. Apabila tidak keluarnya sperma atau mani, maka tidak mandi besar. Takrirun anal walada yusbihu abahu wa yusbihu ummahu wa taratat ukhra fa idza sabaqa ma'u ahadima kana ashibu lahu. Apabila terjadi perkumpulan dua sperma antara laki-laki dan perempuan, suami istri, di situ keluarnya lebih dahulu, maka disitulah yang menang. Yang dahulu bapak berarti nanti akan menjadi anak laki-laki, yang dahulu ibu maka akan menjadi anak perempuan. Jadi di situ menetapkan bahwasanya anak itu serupa dengan bapaknya dan kadang serupa dengan ibunya, tergantung mana yang dahulu keluar. Ketika hubungan suami istri itu yang keluar itu lebih dahulu itu ibunya, maka nanti yang menang adalah sperma dari ibu, maka keluarlah nanti anaknya nanti bisa menjadi anak perempuan. Begitu sebaliknya. Apabila yang keluar itu bapaknya, yang keluar sperma itu dulu itu adalah bapaknya, maka yang serupa nanti adalah anaknya laki-laki serupa dengan bapaknya. Jawazu istifta'il mar'ati amma ashkala aliyah min umuri diniha. Apabila seorang perempuan itu boleh minta fatwa, seorang perempuan itu boleh minta fatwa atau petunjuk menyangkut urusan dunianya perempuan. Seorang perempuan ini perlu minta petunjuk atau fatwa dari suaminya atau guru atau kiai atau orang lain yang mengetahui tentang urusan agamanya seorang perempuan. Khirsus sahabiyati ala tafaquh fiddin. Khirsus sahabiyati ala tafaquh fiddin, yaitu seorang perempuan ini didorong untuk bisa memahami ilmu agama
seorang perempuan ini didorong memahami tentang haid, tentang nifas, tentang hubungan suami istri, bagaimana menjadi seorang perempuan yang baik, bagaimana menjadi seorang perempuan yang solehah, yang mencetak anak-anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang berkualitas. Ini seorang perempuan ini perlu belajar pada ilmu agama sehingga ketika ibunya, ya, perempuan ibunya itu berkualitas, nanti menjadikan anaknya juga anak yang berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah, kana ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaktazilu iku siram sapa Kanjeng Nabi min arba'in saking sekawan minal janabati krana adus jinabat wa yaumil jumu'ati lan krana dina Jumat wa minal hijamati lan krana cantuk wa ghaslil mayyiti lan krana ngedusi mayit. Rawa sampun ngriwayatake hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa sahhalan milang sahih sapa hu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah ta sanga Imam Ibnu Khuzaimah. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah ini, ya, istrinya sendiri, Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang mandi pada 4 perkara. Yang pertama, Rasulullah selalu mandi, yaitu mandi janabat. Habis bersenggama dengan istrinya, Rasulullah selalu mandi jinabat atau janabat. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mandi, yaitu mandi Jumat. Ya, kemudian yang ketiga, Rasulullah selalu mandi ketika itu berbekam, cantuk atau berbekam selalu mandi. Dan Rasulullah juga selalu mandi ketika setelah selesai yaitu memandikan seorang yang meninggal dunia atau mayit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Fiqhul hadis, pemahaman hadis, ujubul ghusli minal janabati alladhi wa mujarradu ittisal al jinsiyyi. Ya. Wajib mandi seseorang, kita semua ini wajib mandi, yaitu mandi janabat, mandi besar ketika terjadi hubungan yang ittisal langsung, ya, antara jenis yang berbeda, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Masyru'iyatul ghusli liyaumil jumu'ati wa ba'dal khijamati wa ba'dal ghuslil mayyiti, yaitu disyariatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu supaya mandi. Pertama adalah mandi hari Jumat, hukumnya sunat. Kemudian mandi setelah berbekam, hukumnya adalah sunat. Dan mandi yaitu setelah memandikan seorang mayit, hukumnya adalah sunat. Jadi pada hadis ini ada 3 komponen. Mandi yang wajib adalah mandi janabat. Kemudian yang 3 ini adalah mandi sunat, yaitu mandi Jumat, mandi karena setelah berbekam, dan mandi karena setelah memandikan mayit. Ini adalah juga sunat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktasilu min syai'in wa ya'muru bil ghusli min asya ukhra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mandi, dia selalu mandi karena ada suatu hal, dan juga ia juga mandi karena dari hal yang lain, perkara yang lain. Fakana yaktasilu minal janabati liyaumil jumu'ati. Rasulullah ini adalah mandi karena mandi janabat karena hari Jumat. Wa yaktasilu min ajlil khijamati, dan Rasulullah juga mandi karena berbekam. Li anadama kasiron ma yantashiru alal jasati wa yata'asaru ghusl kulli nuqtatin ala khiddatiha. Karena darah itu adalah darah yang banyak, itu adalah darah yang tersebar
tersebar di setiap jasad atau badan, dan kadang sulit darah itu kadang ia keluar dari badannya, dikeluarkan karena berbekam. Maka di situ Rasulullah SAW adalah mandi, yaitu mandi sunat, yaitu karena setelah berbekam. Yaghtasilu min arba'in, yaghtasilu min ba'diyah wa ya'muru bil ghusli min ba'diyah khaisulam yasbut al-annahu sallallahu alaihi wasallam ghusalamatan qattu minal jinabati min ajla wa min ta'liyatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi 4 komponen, yaitu ia mandi sebagian ia mandi dan ia perintah untuk mandi dari sebagian yang lain, sehingga dia itu adalah ia adalah selalu mandi ketika setelah selesai memandikan seorang yang meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 121 an Abi Hurairah, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi kisati Sumamah bin Asal, dalam kisah Sumamah bin Asal, indama aslama ing dalam nalikane manjing Islam sapa Sumamah bin Asal, wa amarolan perintahhu ing Sumamah bin Asal sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawa sampun ngriwayatake warawa sanggeretake hadis sapa Abdul Razzaq, sapa sahabat Abdul Razzaq, wa aslu ta asal hadis iku muttafaqun alaihi, iku hadis Bukhari Muslim. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah di dalam kisahnya, yaitu Sumamah bin Asal. Ketika Sumamah bin Asal manjing Islam, masuk Islam, maka Sumamah bin Asal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mandi. Hadis ini dikeluarkan oleh sahabat Abdul Razzaq, dan asalnya hadis ini adalah hadis Bukhari dan Muslim. Al-Kafiru, pada kitab syarah, Al-Kafiru idza aslama faqad tawra batinu minal i'tiqadati al-fasidati fa amarahu syari'u bil ikhtisali liyatatahhara zahiran min dunil kufri halal kufri wal yatahayya lil ibadati al-zairati jisman wa maknan i'tiqadan wa amalan. Artinya adalah orang yang kafir, orang yang tidak Islam, orang yang kafir, apabila ia masuk Islam, maka secara batin, yaitu i'tiqad atau kepercayaannya rusak menjadi bersih. Jadi Islam itu mengajarkan kebersihan zahir dan batin. Orang kafir dikatakan i'tiqadnya adalah rusak, yaitu tidak benar. Dikatakan i'tiqadnya adalah kotor, maka dibersihkan ketika masuk Islam. Maka secara batin i'tiqadnya orang yang sudah masuk Islam itu dikatakan adalah i'tiqad yang bersih. Maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi secara zahir, ketika Sumamah bin Asal ia masuk Islam, Rasulullah memerintahkannya untuk mandi karena masuk Islam. Karena dengan masuk Islamnya itu, maka artinya adalah supaya ia siap-siap untuk melaksanakan ibadah secara zahir, secara hissi atau perasaan, secara ibadah, secara maknawi, i'tiqad dan amalnya semuanya menjadi suci karena masuknya Islam. Jadi kalau Sumamah bin Asal yang asal mula kafir dianggap secara i'tiqadi, secara hissi, maknawi, i'tiqadi dan amalnya ini adalah amal yang kotor. Tetapi ketika sudah masuk Islam, maka dianggap sebagai orang yang suci. I'tiqadnya sudah benar, sudah sahih, i'tiqadnya tidak rusak lagi, tidak kotor lagi. Masyru'iyatul ghusli liman aslama. Orang yang masuk Islam maka disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk mandi. Wa ikhtalafal ulama'u fi dzalika fa aujaba al-ghusla.
Alai Ahmadu mustadillan bidoiril hadis. Menurut Imam Ahmad dengan dasar ini, jadi terjadi perbedaan para ulama dalam hal ini masuk Islam, tentang masuk Islam. Menurut Imam Ahmad dengan dasar pada doirnya hadis ini, maka mandi itu hukumnya mandi adalah wajib. Menurut Imam Ahmad, mandi seseorang kafir masuk Islam hukumnya adalah wajib. Wa aujabahu Malikun wa Syafi'iyyu alaman ajnaba khala kufri ightasala aw lam yaghtasil. Kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i juga mewajibkan orang yang masuk Islam wajib mandi atas orang yang atas alaman ajnaba, atas orang yang junub ketika kufurnya, apakah ia mandi atau tidak mandi, maka ketika masuk Islam menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ini hukumnya adalah juga wajib mandi. Wa qala bistighbabihi liman lam yajnub halal kufri. Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan seseorang yang tidak junub ketika kafir maka hanya kesunatan mandi. Wa aujabahu Abu Hanifah ta'alaman ajnaba halal kufri walam yaghtasil. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, orang yang junub ketika kufur maka dia walam yaghtasil dan dia belum mandi, maka dia harus mandi juga mandi karena masuk Islam. Menurut Imam Abu Hanifah juga mewajibkan mandi karena masuk Islam. Wa qala lam yajib alaihi idza tasalah kala kufrihi. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib seseorang seorang yang kafir masuk Islam tidak wajib apabila seseorang itu telah mandi ketika dalam keadaan kufurnya ia telah mandi, yaitu mandi besar. Demikian ngaji kita pada kesempatan ini, yaitu mengaji kitab yaitu Bulughul Maram beserta syarahnya, yaitu kitab Ibanatul Ahkam pada juz 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menyangkut kewajiban kita selaku orang Islam, yaitu kita semua supaya betul-betul memperhatikan dalam hal mandi, yaitu mandi sunat dan mandi besar. Mandi sunat ketika mau melaksanakan Jumat, ketika setelah berkebekam, ketika setelah memandikan seorang yang meninggal dunia, ketika kita mau beraktivitas ke kantor, kemana saja, ke tempat kerja, kesunatan mandi. Kita mau sholat juga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesunatan mandi supaya badan kita bersih. Badan kita ini adalah bersih, dan juga yang paling penting adalah badan kita ketika menghadap Allah, yaitu melaksanakan sholat dalam keadaan suci. Kemudian yang paling wajib adalah mandi besar ketika kita semua setelah hubungan dengan istri-istri kita atau suami-suami kita, atau kita semua dalam keadaan ikhtilam, yaitu keluar sperma dalam keadaan bermimpi, kita semua juga wajib untuk mandi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.